Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ahmad Fuadi. Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG Universitas Mataram. Insya Allah hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni akan melakukan praktek pembelajaran untuk UKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali melihat kalian hari ini dan kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Baik sekalian, apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ready. Sakit ya? Oke, 3 orang sakit ya. Yang putri ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Baik, Bapak minta 1 orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Pada Ananda Daril, Bapak minta untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak masuk ke materi, supaya kalian bisa Bapak cek apakah sudah connect untuk hari ini atau belum, Bapak ada sedikit permainan sederhana. Bapak minta kalian ikutin apa yang Bapak katakan, apa yang Bapak ucapkan. Nah, jika kalian ternyata salah, nanti Bapak akan mengajukan 1 pertanyaan. Dan kalau benar, Bapak sudah siapkan kodrat khas Majalengka, ya. Nah, tapi jika kalian gagal menjawab, maka nanti di akhir pembelajaran harus menyiapkan minimal 2 pantun untuk kita semuanya. Setuju ya? Baik, kita mulai. Pegang hidung. Ayo ikutin dulu. Pegang telinga. Pegang dagu. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang dagu. Pegang kepala. Tangan semuanya. Kita mulai saja. Di sini ada yang sudah tahu apa itu listrik? Ada yang sudah tahu? Saya tidak tahu. Coba hasil apa itu listrik? Energi juga. Salah satu bentuk energi. Oke, good. Bukan untuk hasil. Nah, supaya kalian lebih memahami, Bapak ada 2 buah video. Mari sama-sama kita perhatikan ya. Seorang cendekiawan asal Yunani sekitar tahun 600. Kita mulai dari awal. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang cendekiawan asal Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ia pertama kali mengetahui listrik karena mengamati batu ember yang digosokkan ke kain wol akan menarik jaringan di dekatnya. Kejadian tersebut adalah contoh listrik statis. Namun, pada saat itu dia belum mengetahui peristiwa apa itu dan kenapa bisa demikian. Inilah yang menjadi awal pemikiran penemuan listrik. Tahun 1700-an, penelitian fenomena batu ember ini dilanjutkan pada tahun 1733. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama William Gilbert yang akhirnya berhasil menemukan listrik. Penelitian itu menemukan fenomena yang disebut elektrik yang diambil dari bahasa Yunani elektron yang berarti batu ember. Dari peristiwa itu, Gilbert meneliti lebih
kunci besi ke langit yang sedang banyak petir. Petir menyambar kunci besi tersebut dan memercikan api kecil. Percikan tersebut mengenai ujung tangannya. Oleh karena itulah ia yakin bahwa itu adalah listrik. Namun pertanyaannya, bagaimana listrik tersebut dapat digunakan dengan aman untuk menerangi rumah? Tahun 1800-an, para peneliti masih kesulitan untuk membuat sumber listrik. Pada tahun 1800, penelitian dilanjutkan oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan dari Italia. Volta mencelupkan kertas ke dalam air garam, kemudian menempatkan zip dan tembaga pada kedua ujung kertas tersebut. Ternyata reaksi kimia tersebut mampu menghasilkan listrik. Inilah awal mula penemuan sel listrik. Dengan menghubungkan lebih banyak sel listrik tersebut, Volta berhasil membuat baterai sebagai sumber listrik. Karena penemuannya yang luar biasa, namanya diabadikan dalam satuan watt untuk mengukur perbedaan tekanan listrik. Selanjutnya, pada tahun 1831, Michael Faraday menemukan hal lain. Faraday adalah seorang ilmuwan asal Inggris. Ia menemukan bahwa listrik bisa dibuat dengan aliran magnet dekat dengan kawat baja. Ini merupakan penemuan besar. Hampir semua peralatan listrik yang kita gunakan saat ini tersusun dari magnet dan kabel tembaga, baik generator listrik atau motor listrik. Generator listrik adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sedangkan motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Inilah sejarah penemuan listrik sebelum mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar seperti saat ini. Oke, ini dia video yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan interaksi mata listrik dengan baik dan benar. good. Peserta didik dapat menjelaskan konsep gaya listrik menurut kolom dengan baik dan benar. Ya, Peserta didik dapat menerapkan konsep gaya listrik pada penjelasan tidak ada dengan baik dan benar. Peserta didik dapat menganalisis konsep gaya listrik dengan baik dan benar. ya, cukup Ajra, terima kasih. Hari ini kita akan coba menelaah tentang jenis-jenis muatan listrik, tentang interaksi muatan listrik, lalu tentang gaya listrik menurut Coulomb. Berlin, tahu nggak siapa Coulomb? Nah, nanti kita belajar lebih lanjut ya. Bagaimana kalian nanti bisa menyelesaikan soal listrik? Kita coba pelajari. Dan juga yang tidak kalah penting, kalian sebenarnya udah belajar petir dari semenjak SD dan SMP. Tapi bagaimana lebih detailnya? Nah, sekarang kita akan pelajari. Jadi kalian harus semangat mempelajari fisika ini karena nanti ini materinya sangat menarik ya. Nah, anak sekalian, Bapak sudah siapkan LKPD. LKPD ini yang nanti akan jadi orientasi masalah buat pembelajaran kita hari ini. Bapak akan memakai metode PBL. Apa itu PBL? Ada yang sudah tahu? PBL adalah Problem Based Learning. Jadi kalian sendiri yang menelaah, kalian sendiri yang mencari. Bapak hanya sebagai pembimbing ya. Kita akan memecahkan tentang konsep listrik dan tentang konsep aplikasi dari listrik statis. Lalu Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Di sini sudah terbentuk 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, ketua kelompoknya kalian pilih sendiri. Kira-kira siapa? Dari kelompok lain siapa ketua kelompoknya? Raja. Raja atau siapa? Raja. Oke, Bapak Raja belajar bertanggung jawab ya. Kelompok 2 siapa? Ali. Alif. Oke, sip, Alif. Kelompok yang ketiga siapa ketuanya? Berlin. Yang putri siapa? Kelompok 3 ketuanya siapa? Mau pilih siapa? Mau pilih siapa? Berapa? Pilih salah satu dari kalian silakan. Kita siap. Ani. Oke, Ani. Nah ini siapa? Desti. Oke, sip Desti ya. Baik, Bapak bagikan per orang memegang 1 LKPD ya. Silakan dibagikan. 1, 2, 3, 4. Lagi ya? 5. Nih. 1, 2. Nah,
Nah, 3. Ya boleh nanti. 4, 5. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ya? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ya, semua dapat ya? Oke, coba dilihat dulu. Nah, itu LKPD-nya. Tolong tulis nama kalian, tulis nama kelas. Ya, ditulis. Yuk, kawan-kawan semangat. Namanya ditulis dan kelas. Kenapa? Boleh. Boleh. Udah ditulis nama kelasnya. Nanti dulu, tenang dulu, nanti ya. Siarannya di situ dulu. Oke. Nah, di situ ada kompetensi dasar, indikator kita belajar hari ini, juga pembelajaran tadi sudah disampaikan ya. Lalu lihat yang D, halaman 3, semuanya coba dibuka halaman 3. Nah, kita mau eksperimen. Bapak sudah siapkan di meja kalian, yaitu buah botol ya. Lalu ini apa? Sedotannya ada yang tidak dikasih sedotan ya, sama satu lagi sedotan yang dikasih apa ini? Karet. Ya, ada nggak? Ya pokoknya ini karetnya nih. Ini lagi. Nah, dan satu lagi alasnya apa ini? Apa yang akan kita lakukan hari ini? We make a magic. Kita akan membuat magic dalam fisik. Tapi nanti oke, siap semuanya? Oke, baik. Coba semuanya konsentrasi dalam instruksi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, ini udah siap belum? Atau enggak apa-apa ditandain aja nanti yang mana yang bold, mana ini kan sudah kelihatan ya. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah gosok ini ya dengan tisu. Searah digosoknya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Coba. Siapa yang mau melakukan di sini? Nah, sama. Coba taruh di tengah ya, biar semuanya bisa lihat. Kan sama tisu, nggak boleh sama tangan. Maka ya digosok sama tisu. Gosok Pak. Oke, sudah digosok sama tisu. Gosok lihat, kenceng aja gini. Coba lihat Pak nih. Lihat, nanti magicnya akan kelihatan kalau kalian sungguh-sungguh dan tidak boleh. Tapi ininya dicopot aja. Iya, dicopot. Kalau mau diminum dulu boleh, silakan. Kalau ada yang penting jangan sampai habis, karena nanti buat oke Bang. Ini harus oke, sudah. Sudah belum? Sabar Pak. 1 menit. Ya, nanti kalau kalian gagal, berarti itu tandanya kurang. Ya nanti ya. Oke. Nah, sudah. Cukup. Sekarang taruh sedotannya di atas botol yang tadi Bapak siapkan. Ya, taruh. Ada sini. Di atas botol. Nah, di atas botol. Ya, satu taruh di atas botol. Lihat sini. Ya, di atas botol. Ya. Pertama, nah ini Raja pegang. Dekatkan antara sedotan yang satu dengan sedotan yang lain yang sama-sama digosok. Yang ujung digosok lihat yang mana? Lihat perhatikan apa yang terjadi. Terus apa yang terjadi? Terus coba lihat yang kelompok nih lihat. Ya terus coba lakukan. Menjauh tadi saling menjauh.
bertanya di YouTube, boleh silakan. Yang mengapa kok bisa seperti itu ya? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Mengapa kok ketika sedotan digesek dengan tisu lalu didekatkan maka saling tolak menolak atau tarik menarik sesuai dengan hasil pengamatan kalian? Silakan. Jangan dicari jawabannya. Jawabannya apa? Oke, silakan. Tarik sini. Maju ke depan. Gak apa-apa sini. Gimana? Murid Pak Ahmad itu berani. Mantap. Ya, Ahmad berani. ya, silakan sama tadi berdua. Yang lain boleh nanti bertanya kepada Syarif sama Hadapi. Nah. Oke, yuk. Silakan tolong dijelaskan kepada teman-teman kamu mengapa sedotan itu seperti ada magic. Silakan dijelaskan. Ayo, kalau mau sama malu siapa duluan? Ya, apa duluan? Sok apa? Silakan dijelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang suaranya. Ya, siapa? Menurut kelompok kita, jadi hasil dari pengamatan kita ternyata sedotan yang sudah digosok dengan tisu akan menghasilkan daya tolak menolak dari hasil listrik statis. Oke, dari hasil listrik statis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh jelasin aja Bapak. Silakan di sini Desti, Karim, sini nak. Yuk, berani. Nah, yuk, apa sih? Oke, coba teman-teman yang lainnya boleh kalian perhatikan Desti dan Karim. Mereka mau menjelaskan hasil dari penelaahan mereka. Yuk, kita perhatikan sama-sama. Silakan Desti. Jadi hasil pengamatan dan analisis kelompok kita adalah prosesnya tarik menarik karena termasuk listrik statis. Sedotan akan berwarna negatif dan apabila didekatkan dengan sedotan metal maka keduanya akan saling tarik menarik. Coba ulangi sekali lagi. Konsepnya tarik menarik karena termasuk listrik statis. Oke, sebentar. Oke, coba sini, coba kita lihat ya. Buktikan dengan yang hasil penelaahan tadi. Benar nih, tarik menarik atau menolak ya. Bapak lebih tegas ini. Ini kan nih gesek nih, semuanya nih lihat nih. Ini di apa? Ya digesek ya, sama apa ini? Sama Tisu. Nah, kita buktikan enggak tarik menarik atau menolak. Yang satu tolong Raja pegang. Tremor enggak? Enggak ya? Baik. Kita lihat tarik menarik atau tolak menolak. Mana tadi? Bismillah, buktikan. Dia ditarik atau ditolak? Dia ditolak. Jadi bukan ditarik menarik. Enggak apa-apa, terus
Oke, penelahannya nanti kita coba evaluasi lagi ya. Tepuk tangan untuk Desmita. Baik, anak sekalian, Bapak minta laptopnya kembali ditutup. Kita mau konsen dulu. Yuk, semua laptopnya ditutup. Atom adalah penyusun setiap materi. Kita semua, badan kita, meja, fokus, ya, kamera yang ada di belakang, itu tuh tersusun oleh yang namanya apa katanya dari sini? Atom. Nah, atomnya itu dia memiliki 3 partikel. Ada proton yang muatannya positif, ada elektron muatannya negatif, sama ada neutron yang dia tidak bermuatan sama sekali. Jadi yang di dalam ini siapa yang di dalam? Proton, muatannya apa? Positif. Yang di luar siapa? Elektron, muatannya apa? Negatif. Kira-kira menurut kalian yang gampang untuk loncat itu si proton atau elektron? Elektron. Nah, yang dimaksud dengan listrik adalah gejala ketika dua muatan tersebut didekatkan. Gejala ketika dua muatan tersebut diapakan? Didekatkan. Nah, tadi sebenarnya jawaban dari Syarif udah betul, dari Desti juga udah betul, analisisnya hebat. Nah, Bapak sedikit koreksi. Nih, Raja, lihat sini. Jadi ketika apa ini? Tisu itu digosok. Raja, lihat sini, Raja. Ketika tisu ini digosok, maka lihat, Bapak tadi udah bilang, ini ada atomnya nggak di dalamnya? Ada. Semuanya ini atom, cuman beda jenis saja. Nah, di plastik ini ada atom yang dia muatannya positif dan negatif, positif dan negatif. Nah, gini, ketika ini digosok, maka nanti ada elektron yang berpindah. Ini Bapak belum berbicara siapa yang pindah ya. Bisa dari sini, bisa dari sini, ya. Ini digosok, maka ada elektron yang berpindah. Maka ketika ini didekatkan, muatannya ini jadi sama nggak? Yang satu dengan yang lainnya akan sama. Maksud nggak? Inilah lebih jelasnya Bapak kasih tahu dulu ya, biar nanti coba set, takutnya Bapak salah juga ya. Jadi ketika sedotan ini digesek, digosok sama tisu, maka elektron dari tisu ini akan berpindah ke sedotan. Itu yang terjadi. Jadi kalau kalian menggesek misalkan benda, itu bisa jadi akan ada perpindahan elektron. Ini juga sama. Ketika tisu ini digosok, maka elektron yang ada di tisu akan berpindah ke sedotan. Akibatnya elektron yang di sedotan jadi banyak atau jadi dikit? Jadi banyak, kan pindah dari tisu ke sedotan. Yang ini elektronnya banyak, yang ini elektronnya banyak. Jadi ketika didekatkan elektron sama elektron, apa yang terjadi? Tolak menolak. Jadi itulah yang terjadi ya. Nah, sebenarnya hubungan tersebut adalah penjelasan dari hukum Coulomb. Vira, tolong dibaca. Yang kencang, Vira. Hukum Coulomb. Jika sesuatu merontak atau lebih ya, apa-apa. ada tandingan yang disebut Coulomb disebut. Ini disebut sama cara kendala. Ya. Oke, thank you. Sekarang baca sama Sagapa, rumusnya Sagapa. F sama Oke, F itu apa Sagapa katanya? K-nya lalu Q1, Q2, F. Terus jika sejenis, tadi kita udah gosok, jadinya si sedotannya jadi bermuatan negatif. Gara-gara elektron dari tisu masuk ke sedotan. Nah, kalau sini tadi apa katanya? Menolak. Berarti sama ya dengan hukum Coulomb. Nah, kalau berlawanan ini, nah mungkin pikir Bapak tadi Desti itu dia melakukan terbalik. Ngerti nggak Mas Bapak?
dua-duanya itu. Nah, Desi mungkin mendekatkan ke bagian yang lain. Jadi nanti kalau ke bagian yang lain, justru bukan negatif sama negatif, tetapi positif sama negatif. Maksud nggak pernyataan Bapak? Masuk Pak. Jadi ini biar kerjanya. Yang Putri, Gadit, dapat bisa dipahami nih. Jelas ya, sederhana. Nah, kalau begitu, Papa kasih kalian waktu, silakan yang mau bertanya boleh. Terkait listrik ini. Jelas ya? Jelas. Bapak, Ya, rambut ada listriknya. ada. Jadi rambut juga kalau digosok nih, nah nanti akan muncul listrik. Semua benda kalau digosok itu biasanya akan menjadi bermuatan listrik. Ini nah. Oke, ya perhatikan dulu. Nah ini sekalian ya, kalau sudah ini sekalian Bapak ngejelasin yang ini nih, ya supaya kalian bertambah ini. Kalian pernah lihat petir nggak? Nah, sering lah ya di kita juga pas hujan sering terjadi petir. Begini, ketika muatan itu berlebih, misalkan yang satu lebih positif, yang satu lebih negatif. Sebenarnya itu bukan tidak ada. Sini, lihat nah. Ini kalian lihat negatif semua nggak? Iya kan? Aslinya ada nggak positif di sini? Ada. Bisa jadi ada. Jadi nggak berarti kalau negatif itu negatif semua enggak. Cuma jumlah negatifnya lebih banyak. Ini rambut paman. Nggak ada disebut nggak ada gejala listrik. Sebenarnya rambut paman itu ada muatan positif dan muatan negatif. Hanya jumlahnya sama. Kalau jumlahnya sama kira-kira jadi gimana? Jadi Jadi netral. Jadi netral. Kalau jumlahnya sama. Nah, atau misalkan rambutnya Syarif. Netral kalau misalnya sekarang. Tapi kalau digosok, gosok, nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil pengamatan dan analisis kami, petir itu terjadi karena adanya beda potensial antara awan dengan bumi, asal dengan awan dan lainnya. Ketika awan diisi dengan muatan positif terbentuk di bagian atas awan dan muatan negatif berada di bawah. Ya. Muatan negatif pada bagian bawah akan cenderung untuk berkaitan dengan muatan positif yang ada di bumi. Jika muatan positif pada dasar awan sudah cukup besar, muatan negatif dari awan akan menuju ke bumi. Maka jadilah petir menyambar. Dan ketika petir menyambar, Ya, dapat terima ya, maju boleh. Oh, sudah semangat. Oke, apakah orang-orang ganteng ini bisa menyelesaikan soal hitungan? Ya. Yang lain tutup dulu laptopnya ya, fokus ke depan. Ya, teman. Tidak. Oke, 21. Terus Q1, mana Q1? Coba gambarnya dulu. Q1 mana? Nah, muatannya berapa? 2 apa? Mikrokolom. Positif atau negatif, nak? Nah, kalau positif tulis positif, biar kelihatan sama teman-temannya. Enggak, maksudnya di gambarnya, nak, di bulatannya itu. Nah, Q2, Q3 positif. Pertanyaannya apa? Coba dibaca
Nah, ini dia. Lihat, jelas? Jelas nggak? Poinnya Bapak tunjukkan juga tuh. Nah, yang pertama, jelaskan mengapa sedotan plastik menjauh ketika didekati oleh mesin bukan tangan ya. Sedotan lainnya yang sudah digosok terlebih dahulu dengan tisu tadi. Boleh. Bapak nomor 2 juga. Ya? Ya. Baik, waktunya sudah habis. Bapak minta kumpulkan sebisa kalian saja ya. Ini dikumpulin Bapak. Gak usah ini aja. Itu berarti kalau Indonesia. Ini kan? Sudah. Oke, kalau sudah untuk mengakhiri pembelajaran, Bapak minta satu orang dari kalian untuk melakukan refleksi mewakili dari teman-temannya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, silakan nanti dijelaskan sebagai bentuk refleksi kita hari ini ya. Bapak minta sama siapa yang mau berani merefleksi? Boleh. Siapa ya? Dari yang putra atau yang putri? Putri. Nah, putri atau putra? Putri. Nah, yang belum siapa tadi lakukan refleksi. Sini, Mozar. Ya, berdua sini. Ya, Mozar. Silakan melakukan refleksi. Berdiri di depan. Ya, Mozar. Oke, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, kekurangannya apa boleh disampaikan. Ini jadi pelajaran di hadapan. Ya, bareng-bareng latihan. 1, 2, 3, ayo Mujian yuk, cepat. Pegang. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita bisa mendapatkan bagaimana cara menghitung listrik, terus kita juga bisa mengetahui bagaimana cara terjadinya petir. Nah, sob dijelasin gimana tadi apa yang terjadi itu gimana? Simpulkan. Gara-gara tarik menarik antara dua muatan yang berbeda antara awan dan bumi atau awan dengan awan. Kalau menghitung gaya listrik tadi gimana caranya? Rumusnya gimana? Oke, sip. Terus terkait sedotan tadi gimana? Jadi kenapa saling tolak menolak? Elektron yang dari tisu berpindah ke sedotan. Jadi sedotan semuanya jadi bermuatan negatif. Jadi kalau negatif-negatif didekatkan, Jadi tolak menolak. ini tolak menolak.
tepuk tangan untuk Wahel dan Ojak. Silakan boleh duduk kembali. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, besar manfaatnya untuk kita semuanya. Silakan tutup doa sama Aura. Bapak minta Aura untuk menutup doa. Bapak kata tadi sama Putra sekarang Putri. Silakan Aura pimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Ya, yang keras ya dipimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.